Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Ghifari AA. Baik, pada kali ini saya akan melanjutkan review buku dari video sebelumnya, yaitu buku Psikologi Islam karangan Bapak Agus Hermawan SPDI. Nah, kita lihat dulu terlebih dahulu dari depannya. Nah, buku ini berjudul Psikologi Islam yang dikarang oleh Bapak Agus Hermawan, dan di pojok atas ada nama penulis, dan selanjutnya ada tulisan Psikologi Islam dan covernya seperti ini. Nah, kita lihat ke belakang. Oke, nah buku ini kosong di bagian belakang, jadi kita tidak bisa melihat gambaran besarnya apa isi di dalam buku ini. Kita lanjut, kita lanjut ke dalam. Buku ini di, diterbitkan oleh Pustaka Ilmu atau CV Pustaka Ilmu Group. Nah, yang beralamatkan di Bantul, Yogyakarta. Oke. Nah, selanjutnya saya baca sedikit tentang biodata penulis, yaitu Bapak Agus Ermawan SPDI. Beliau adalah putra bungsu yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1978. Nah, beliau memulai jenjang pendidikannya SD dan MTS di Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya jenjang SMA di Jepara dan melanjutkan kuliah sarjana jurusan PAI di Stein Kudus, Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, dan lulus pada tahun 2023. Nah, 2003. Beliau juga termasuk lulusan termuda dan tercepat pada tahun itu. Nah, selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan di UMY Yogyakarta dan beliau lulus pada tahun 2005. Oke, selanjutnya kita melanjutkan. Selanjutnya, buku ini terdapat 15 bab dan 130 halaman. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bab 1 sampai bab 7, dan kali ini kita akan melanjutkan dari bab 7 sampai bab 8 sampai bab 15 atau bab terakhir. Nah, bisa kita lihat bab 8, yaitu bab yang berjudul tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam perspektif Islam. Nah, bisa kita lihat juga dalam buku ini per bab memang lembarannya tidak berwarna karena eh, buku ini eh, dibeli atau dipasarkan dengan budget yang ringan, yaitu kira-kira 50.000 satu buku. Nah, jika teman-teman ingin yang berwarna mungkin bisa dikonfirmasi langsung dengan penulis atau dari penerbitnya sendiri. Nah, nah, tapi isi buku ini sangat bermanfaat untuk kita baca. Nah, apa aja sih yang kita dapatkan di bab 8? Nah, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada bab 8 yang pastinya kita akan dijelaskan terlebih dahulu tentang makna, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada periodisasi dan tugas perkembangan manusia di dalam Islam. Contohnya periodisasi itu ada eh, tahap-tahap pertumbuhan, mulai dari pranatal dan eh, s- tahap-tahap kehidupan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Nah, itu yang akan kita dapatkan jika kita membaca bab 8 pada buku ini. Selanjutnya bab 9, yaitu tentang yang berjudul kesehatan mental dalam perspektif Islam. Nah, di bab ini kita akan membaca atau mendapatkan tentang pengertian kesehatan mental itu sendiri. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Selanjutnya ada konsep sehat dan sakit mental di dalam Islam. Nah, tentu saja dijelaskan di dalam buku ini pada bab 9. Selanjutnya pada bab 10 berjudul tentang psikopatologi dalam perspektif Islam. Apa sih itu psikopatologi? Nah, pastinya akan dijelaskan terlebih dahulu pada bab ini. Dan juga pas, patologi dan penanganan di dalam Islam. Nah, bagaimana penanganan psikopatologi itu di dalam Islam?
akan dijelaskan pada bab 10. Selanjutnya ada bab 11 yaitu psikoterapi dalam perspektif Islam. Psikoterapi apa sih itu psikoterapi Islam? Nah, jadi bukan hanya psikologi barat saja yang memiliki psikoterapi, tapi Islam juga dalam psikologi Islam juga ada psikoterapi dalam perspektif Islam itu sendiri. Nah, apa sih itu psikoterapi Islam yang akan dijelaskan pada awal bab ini tentang pengertian psikoterapi Islam. Selanjutnya ada objek psikoterapi Islam, metode-metode dalam psikoterapi Islam dan fungsi dan manfaat eh, dari psikoterapi Islam itu sendiri yang akan dijelaskan pada bab 11 pada buku ini. Selanjutnya di bab 12 ada kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Nah, pada awal bab kita akan mendapatkan pengertian tentang kecerdasan itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian tentang intuisi dan hal-hal penting tentang intuisi. Selanjutnya pada bab selanjutnya itu bab 13. Nah, kita yang berjudul mimpi dan alam kesadaran manusia. Nah, mimpi dan alam kesadaran manusia ini dibagi atas dua tema, dua judul lagi yaitu mimpi manusia dalam pandangan Islam dan alam kesadaran di dalam Islam. Nah, hal-hal ini akan kita bahas, yang akan dibahas atau yang akan kalian dapatkan ketika membaca buku ini pada bab 13. Selanjutnya ada doa, zikir, tazkiyatul an-nafs, yaitu berdoa, zikir, dan kesucian jiwa. Nah, di dalam bab ini yang pertama yang kita dapatkan adalah doa sebagai media terapi. Nah, doa itu sebagai media terapi. Bagaimana kok bisa? Nah, akan dijelaskan di bab ini. Pada yaitu bab 14. Selanjutnya ada zikir dan metode tazkiyah atau metode mensucikan diri kita sendiri. Nah, bagaimana itu akan dijelaskan di dalam buku ini pada bab 14. Selanjutnya bab terakhir yaitu berpikir dan lupa di dalam Islam. Apa itu berpikir di dalam Islam, apa itu lupa di dalam Islam, dan juga tentunya dijelaskan juga di dalam Al-Quran yang sudah tertera di bab 15 ini. Oke, sekian dari review dari kami. Nah, itu adalah yang akan teman-teman dapatkan ketika membaca buku ini pada bab 8 sampai 15. Nah, oke, buku ini terdiri dari 130 halaman yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak terlalu banyak, eh, dan buku ini juga bahasa yang dibahas di dalam cara membahas buku ini atau bahasa yang dibahas di buku ini juga tergolong ringan dan bisa dipahami oleh semua kalangan. Oke, sekian review dari saya. Saya Muhammad Ali Ghifari AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.